rajim. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun. Surat 63. Surat Al-Munafikun itu. Ayat yang terakhir. Tidaklah ada yang dapat mempercepat atau memperlambat kematian seseorang. Apabila ajal itu telah ditentukan, pasti dia akan datang. Maka bagaimana kita membedakan apakah ini koma, apakah ini sakaratul maut? Sebagian ulama mengatakan koma itu bagian daripada sakaratul maut, tapi belum sakaratul maut. Tapi dia bagian dari sakaratul maut. Karena ada juga orang yang koma sampai bertahun-tahun, ada loh Bu. Ternyata memang belum Allah kehendaki mati. Ada yang dia masih malah hidup sehat. Tapi kalau sudah sakaratul maut, itulah seperti halnya yughargir. Allah nggak akan menerima lagi tobatnya seseorang. Makanya kenapa memaknai lakinu mautakum bila ilaha illallah, kamu talkin keluarga kamu, saudara kamu yang dalam keadaan sakaratul maut. Itu kalau dalam pandangan kita secara ilmu dokter, secara medis, ini kayaknya memang nggak lama lagi. Kalau sudah ada tanda-tanda pengetahuan seperti itu, maka semestinya kita melakukan seperti yang dianjurkan Rasul tadi, mentalkin, memperdengar asma Allah. Yang utama adalah la ilaha illallah. Tapi juga kita bisa perdengarkan ayat-ayat Al-Quran, bisa sholawat Nabi, bisa asmaul husna, bisa zikir-zikir, bisa doa-doa, bisa penyebutan asma Allah. Intinya tidak terlepas dari doa, zikir, istighfar, qiraatil Quran, sholawat Nabi, ya, mendoakan yang sakit ini dan juga mendoakan yang lainnya. Nah, jadi intinya perdengarkan asma Allah. Nah, cuman bedanya kalau sudah sakaratul maut biasanya memang sulit sekali. Karena orang meninggal itu Bu, biasanya berdasarkan dia punya kebiasaan. Kalau naudzubillah min dzalik, sampai dalam satu ayat itu ada penyanyi, ya, anaknya itu Bu, anaknya sholihah, taat ibadah. Ketika ibunya dalam sakaratul maut itu, anak yang satu ada yang bacakan Al-Quran, anak yang satunya lagi ada yang mentalkin asma Allah, ya, anak yang satu lagi mendoakan. Tapi di antaranya yang ketika anaknya mentalkin, mama, umi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu riwayat itu sahih, ya. Apa? Mamanya ini penyanyi, ya, sudah disadarkan oleh anak-anaknya untuk bertobat, tapi juga bawa bertobat. Anaknya bilang la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Mamanya apa? Bilang, dana. Ya. Dia mati dalam mendendangkan lagu ya dan. Makanya orang mati dia berdasarkan biasanya dia punya kebiasaan. Bu, saya contohkan. Masya Allah, ibu itu baik banget. Bude tante itu, bule itu baik banget. Uwa itu baik banget. Nenek itu baik banget. Kenapa Ustaz? Masya Allah, ibu itu baik banget. Ya tapi kenapa Ustaz? Masya Allah, ibu itu, nenek itu, tante itu, bule itu, eka itu, wa itu, ya, makwa itu, makci itu meninggalnya lagi sholat tahajud. Ibu pingin nggak? Pingin nggak? Dan itu tidak mungkin terjadi pada ibu-ibu kalau ibu-ibu jarang tahajud. Loh iya kan? Nah, wong kita pingin mati dalam keadaan tahajud tapi jarang tahajud. Makanya mana yang lebih baik? Mati di dalam masjid atau di tempat pelacuran? Mana yang lebih baik? Mati di dalam masjid atau di tempat pelacuran? Di mana aja nggak masalah. Nggak terlalu penting mati di mana, tapi mati dalam keadaan bagaimana? Ibu pernah dengarkan mu'alaf? Kita terkagum-kagum loh Bu, saudara kita mu'alaf ini, ya Allah, ini belum lama masa Islam. Tapi dia semangat belajar Islam, belajar guru-guru, sampai dia, kalau yang benar Islam itu sesuai dengan Quran dan Sunnah. Guru ini guru ajarin. Banyak dia ternyata ngerti, ya Allah, belum lama dia masuk Islam baru beberapa tahun, sekarang jadi ustadz, sekarang jadi ustazah.
Pengetahuan Islamnya malah kadang-kadang melebihi kita yang mungkin istilahnya lahir di atas sajadah. Luar biasa sekali. Selain itu dia punya keberanian berdakwah. Gak tanggung-tanggung dia berdakwah di tempat pelacuran. Hei sekalian pelacur penzina, bertobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar tobat. Kalau kalian bertobat, Allah akan dengan tobatan nasuha Allah akan ampuni kesalahan dosa kalian. Karena ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kalau kalian mau beribadah dengan sebenarnya ibadah, kalau kalian mau berhijrah dengan sebenarnya hijrah, maka Allah akan mengangkat derajatkan, memuliakan kalian. Allah akan berikan keberkahan dunia sampai akhirat nanti. Kalau kamu tobatnya benar. Tapi kalau kamu nggak bertobat, Allah akan menyiksa, mengazab kamu. Allah akan menghinakan kamu. Dan salah satu sebab datangnya malapetaka bencana musibah ini karena perbuatan zina yang kamu lakukan. Nasihatnya bagus nggak, Bu? Tapi apa yang terjadi? Dia malah dikeroyok sama germo-germo, sama preman-preman, digebukin sampai mati di tempat pelacuran itu. Pertanyaan saya, ini husnul khatimah atau su'ul khatimah? Husnul khatimah atau su'ul khatimah? Kok husnul khatimah? Karena lagi berdakwah walaupun di tempat pelacuran. Yang satu lagi, Bu, mati di dalam masjid lagi nyuri AC atau kipas angin kesetrum. Itu mati syahid atau mati sangit? Positif. Jadi bukan masalah mati di mananya, tapi mati dalam keadaan bagaimana. Itulah nasihat sahabat Utsman. Hendaknya kalian selalu takut dan khawatir. Hendaknya kalian selalu takut dan khawatir. Jika sewaktu-waktu malakul maut, malaikat pencabut nyawa itu datang mencabut nyawa kalian, naudzubillah dzalik, kalian dalam keadaan maksiat dan dosa. Bu, sahabat Utsman sudah dijamin masuk surga, tapi masih berdoa tentang agar diselamatkan dari azab kubur. Jadi ada yang mengatakan, Bu, saking khusyuknya sahabat Utsman berdoa itu sampai menangis. Nah, saking menangis nggak sadar dia terlontar ucapan didengar oleh temannya, sahabat yang lain. Ya Allah, selamatkanlah aku dari azab kubur ya Allah. Selamatkan aku dari azab kubur ya Allah. Aku takut ya Allah, aku ngeri ya Allah. Padahal beliau sudah dijamin masuk surga. Orang yang sudah dijamin masuk surga aja masih seperti itu. Akhirnya, Bu, sahabat ini yang satu tanya, "Ya Utsman, kok kamu doanya aneh sih? Kok aneh? Kan kamu ini sudah dijamin masuk surga." Sedangkan sahabat ini, Bu, ini nggak terjamin. Karena ada waktu itu Rasulullah masuk surga. Ada seorang sahabat, dia datang juga, "Ya Rasulullah, doakan saya ya Rasulullah agar saya menjadi penghuni surga." Maksudnya yang tanpa hisab langsung. Apa kata Rasulullah? Sabaqa ukasah. Sayangnya kamu sudah didahului oleh Ukasah. Maka berarti sahabat ini kan tidak dijamin. Nah, kan ada yang 10 sahabat dijamin surga. Nah, sahabat mengatakan, kalau aku wajarlah berdoa, karena aku gak termasuk yang dijamin masuk surga. Kan kamu dijamin masuk surga, tapi kok kamu berdoa agar terhindar dari azab kubur. Apa kata sahabat Utsman, Bu? Iya, kan Rasul hanya mengatakan aku dijamin masuk surga. Tapi kan Rasul gak mengatakan kalau aku selamat dari azab kubur. Coba sekarang kalau ibu-ibu ini datang malaikat sekarang ini, wah ibu-ibu majelis taklim Al-Huda yang baik hati, yang solihah, yang dermawan dan pastinya tidak sombong. Amin gitu dong. Lama banget sih. Ya. Ini misalkan malaikat datang bilang, wahai ibu-ibu majelis taklim Al-Huda yang baik hati, solihah, dermawan, pastinya tidak sombong. Amin. Terus ditambahkan, Anda semua dijamin masuk surga. Kira-kira besok masih sholat subuh enggak? Kira-kira. Sudah dijamin masuk surga loh. Nah, ini satu misal saja. Mungkin udah enggak sholat. Kau tanya, kok kamu gak sholat? Sudah dijamin masuk surga. Tapi sahabat Utsman tadi mengatakan apa? Kan Rasul hanya mengatakan aku dijamin surga, tapi tidak dijamin kena azab kubur. Itu menunjukkan apa, Bu? Keimanannya, kehati-hatiannya, kekhawatirannya. Apa nasihatnya? Hendaknya kalian selalu takut dan khawatir. Hendaknya kalian selalu takut dan khawatir jika sewaktu-waktu malakul maut datang mencabut nyawa kalian, naudzubillah dzalik, kalian dalam keadaan maksiat dan
dosa. Jadi menjawab tadi, apakah sama koma dengan sakaratul maut? Yang jawaban dari sebagian orang alim mengatakan koma itu adalah bagian dari sakaratul maut. Sebab kalau sudah sakaratul maut, sudah langsung ke finish mati. Walaupun koma itu tergantung amalan dia. Oh iya, karena kita nggak tahu apakah dia ini sedang koma ataukah sedang sakaratul maut. Itu kan yang masalahnya yang dia nggak tahu. Tapi secara ilmu, secara medis, kalau kita katakan ini tanda-tanda bagian daripada menuju kematian, maka sebaiknya kita talqin. Nah. Iya, di ngajiin, kemudian pas di ngajiin terus sembuh. Ada gitu. Atau juga ada yang di ngajiin, bacain saja surat Ar-Ra'd, surat petir. Jadi kalau orang tuamu sudah lama itu koma, bacain aja surat Ar-Ra'd. Ya, atau Yasin. Kenapa? Biar cepat matinya, misalkan gitu. Padahal ibunya pengen sehat, gimana itu? Enggak. Maka yang enggak usah Bu, tugas kita hanya membacakan. Apakah kemudian Allah menyembuhkan, apakah Allah mematikan, itu urusan Allah. Boleh aja. Karena tadi koma bagian dari sakaratul maut gitu loh. Ya, karena ada kemungkinan orang setelah koma sembuh lagi. Tapi kalau sakaratul maut sudah nggak mungkin. Nah makanya apa? Karena koma itu bagian dari sakaratul maut, maka sebaiknya juga kita mentalkin. Apakah mentalkinnya dengan ayat-ayat Al-Quran, apakah dengan sholawat Nabi, tapi yang paling afdal dengan la ilaha illallah. Gak usah goyangin kepala, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Gak usah begitu, biasa aja la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan ada yang kayak gitu kan Bu, la ilaha illallah. Gak usah kayak gitu-gitu deh. Enak kok Ustadz. Kalau pakai goyang-goyang tuh enak loh Ustaz gitu. Allah itu kebelanjut gimana? Astagfirullahaladzim. Gitu Bu ya. Nah yang terpenting tadi nasihat dari sahabat Utsman tadi, hendaknya kalian selalu takut dan khawatir jika sewaktu-waktu malakul maut datang mencabut nyawa kalian. Naudzubillah min dzalik, kalian dalam keadaan maksiat dan dosa. Makanya Bu, karena kematian itu biasanya berdasarkan di kita punya kebiasaan. Insya Allah yang biasa zikir matinya dalam keadaan zikir, yang biasa sholat, yang biasa puasa, ya. Ini contohnya, ada ibu udah berapa tahun yang lalu pulang dari dari haji, masya Allah. Memang orangnya tuh sejak muda Bu, dia nggak pernah tuh katanya ninggalin tahajud, ya. Dan ini saya sering juga belum terlampaui. Ada saja ternyata. Barang siapa yang selama 40 malam, barang siapa yang dia selama 40 malam tidak pernah putus dari tahajudnya, maka Allah akan cabut dari sifat kemunafikan, keburukan pada dirinya, dan orang itu akan betul-betul benci dengan segala kemungkaran, maksiat dan dosa. Saya sampai hari ini belum ada saja ternyata. Kurang 2 hari ya ketiduran lah, yang kesiangan lah. Mungkin dari sisi pahala mungkin Allah kasih, tapi ada saja halangnya. Tak pas bepergian lah, Allah alam bisa. Sakit lah. Tapi coba Ibu, kalau bisa ini insya Allah selama 40 malam gak putus-putus tahajud kita. Tapi tahajud yang sempurna loh. Tahajud yang sempurna loh. Tadi saya katakan tahajud yang sempurna 11 rakaat dengan witir. Ibu 2 rakaat itu tahajud, 4 rakaat juga tahajud, 6 rakaat juga tahajud, 8 rakaat juga tahajud. Tapi bukan tahajud yang sempurna. Ya, karena tahajud yang sempurna adalah 11 rakaat dengan witir. Itu maksudnya. Itu tadi. Ada yang pas kesiangan tahajudnya dapat. Dapat 4 rakaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata enggak mudah, Bu. Saya mengalami begitu. Tidak tahu kalau Ibu mungkin diberi kemudahan oleh Allah. Insya Allah. Baik, silakan. Mungkin dari yang lain. Ya, Ibu silakan, Bun. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya tentang sholat Pak Ustaz. Ya Ibu. Jadi yang saya tahu tuh kalau kita sholat berjamaah tuh kalau
Ya. dari laki-laki ya. Jadi kalau misalnya tertutup hijab ada kelihatan. Ya. Nah sekarang ini kalau di mall-mall itu kan kita sering lihat sholat itu batas antara akhwat dan ikhwan itu kan dengan tembok, kemudian dikasih TV supaya terlihat. Nah itu gimana ya? Karena kalau Baik. saya kan kadang-kadang jadi ragu atau Ya. TV-nya ada tapi ada suara. Ya. Kalau ada suara gitu kan saya langsung berpendapat berpikir gini, bedanya dengan kalau kita berjamaah mendengar radio gitu kan juga nggak ada beda gitu. Nah itu Baik. penjelasannya. Terima kasih Pak Ustaz. Baik. Jadi Bu, ada sholatul tamam, sholat yang sempurna aturannya, ketentuannya, dan ada yang darurat. Jadi sebenarnya seperti kita pernah sholat yang di Makkah atau Madinah, pernah mungkin kita terlambat di pelataran, tapi kita ngelihat itu, ya, walaupun sebetulnya juga ada yang nggak sempurna, hanya dengar Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Tapi kita berbarengan dengan imam, walaupun kita tidak melihat, walaupun tertutup tembok, tetapi bersamaan dengan itu, maka sah. Ya. Nah, demikian juga, misalkan kalau yang mall atau yang apa, kita misalnya yang perempuan apanya di sini, lagi di sini, sehingga hanya dengar suara atau dari TV tadi, sah, tidak mengapa, karena dia termasuk yang darurat. Nah, adapun dengan televisi dengan ya atau radio, karena kita tidak bagian dari itu maka tidak sah. Nah, nanti kalau itu dibolehkan, wah kita mau sholat dengan yang di Madinah sana, dengan di Makkah sana nanti gitu. Nah, jadi itu kondisinya darurat. Kalau yang sholat walaupun kita nggak lihat tetapi berbarengan, ya berbarengan walaupun kita tidak melihat. Banyak kok contohnya. Kemarin Idul Fitri ada yang kaum laki-laki itu di masjid full, ya. Sedangkan yang perempuan itu di sampingnya, bukan di belakangnya. Kalau di belakangnya kan bisa kelihatan. Kalau di sampingnya kan dia juga nggak ngelihat juga sebetulnya. Hanya suara karena memang kondisi masjidnya dia lagi bangun, jadi memang temboknya jadi nggak kelihatan. Tapi suara itu berbarengan. Nah ini termasuk yang sah, diperbolehkan karena dia maksudnya al-daruratu tubihul mahdurat. Ya keterpaksaan darurat itu menjadikan bolehnya. Ya, kalau memang tidak ada no choice, ya, tidak ada lagi. Nah, tapi ada juga sebagian seperti yang katakan tadi, ada sebagian mensikapi, gimana Ustaz kalau saya ragu? Pun tidak disalahkan, Bu, tidak disalahkan. Kenapa? Karena ada hadis Nabi, ma la yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang kamu ragu, lakukan yang kamu tidak ragu, ya. Jadi tapi yang paling kuat itu termasuk darurat. Cuman kalau kita mengambil sikap yang tadi yang kedua, tinggalkan yang kamu ragu, lakukan yang udahlah, saya nanti aja lah sholatnya, saya nggak masalah. Allah alam bissawab. Ya gitu. Ada yang tanya ada lagi? Ada yang mau tanya lagi? Ya, Bu. Bu Evi ini di depan. Di shop awal ini. Ustaz, saya mau tanya, Ya. kalau Ustaz bilang kalau orang berjanji Ya. insya Allah Ya. itu dengan Allah. Ya. Jadi sampai dengan waktu berapa lama itu kita tidak bisa membuktikan bahwa ternyata nggak bisa. Ya. Misalkan nggak bisa itu tidak bisa bekerja. Ya. Satu yang kedua, kalau sampai kita janji tapi nggak pakai insya Allah, kita tidak bisa mengamalkan itu. Termasuk munafik dan termasuk berdosa. Baik. Yang pertama memahami hadis Nabi innamal a'malu binniyat. Ibu, jika niat kita benar, walaupun itu nggak kesampaian, tetap dicatat oleh Allah satu kebaikan. Contoh ibu mau ke tempatnya Bu Evi, nanti kan ya deh insya Allah mau ke sana. Qadarullah pas ibu mau berangkat ada tamu, akhirnya nggak menjadi berangkat, atau karena hujan atau karena macet ternyata udah selesai, walaupun tidak sampai ke tempat Bu Evi, itu ibu sudah tunaikan. Itu cukup seperti itu. Nah, yang penting niat kita memang betul-betul kita mau memang bertemu, mau bersilaturahim atau mau
menepati janji itu. Nah, itu yang paling penting. Ya, kalau lupa nggak masalah. Kalau udah lupa kan rafi'al qalam, diangkat hukum itu karena lupa di antara. Allah a'lam. Baik ya. Ya. Ya, kalau nggak pakai insya Allah juga dia maksudnya apa? Karena gini maksud saya, nggak pakai insya Allah asalkan dia niatnya memang mau mendatangi, dia berusaha juga. Cuman tidak seberat ketika dia mengatakan insya Allah sudah melibatkan Allah, tetapi dia tidak menunaikan. Ya, sama salah juga gitu. Tapi lebih berat ketika dia menggunakan insya Allah, dia tidak hanya untuk menyenangkan saja, tapi tidak mau mendatangi. Samanya. Hanya maksudnya apa? Kedudukannya lebih berat karena sudah melibatkan langsung Allah, tetapi dia nggak serius kan begitu. Makanya kalau istilah di Solo itu insya Allah wong pasar kliwon. Maksudnya orang-orang Arab sana itu biasanya kalau udah bilang insya Allah nih, anak ke rumah anti, insya Allah. Enggak tuh, bisa dipastikan enggak gitu. Kalau dia bilang insya Allah terus enggak, itu main-main itu. Ternyata ucapan seperti itu dibahas oleh para ulama, hal yang termasuk mempermainkan Allah. Ya salah juga dia, tapi tidak seberat ya dengan menggunakan insya Allah. Alam bisa. Ada lagi? Cukup Bu ya. Ya. Saya bertanya, kalau kan misalnya hari kedua itu puasa. Ya. Syawal. Iya boleh kan ya? Puasa. Boleh. Lalu kita kan bertamu sama terus kita makan tapi kita datang ke rumah makan, terus kita nggak makan gitu. Apakah itu nggak apa-apa atau gimana puasa? Maksudnya kan rame ya orang. Iya. Jadi nggak makan terus tetap puasa gitu. Ya. Gimana puasa? Baik, yang pertama ibu perhatikan. Kalau ibu lagi puasa, Senin Kamis kah, puasa Daud kah, puasa sunnah, termasuk puasa Syawal. Kemudian diundang makan-makan, tasyakuran sama teman ibu atau saudara ibu. Pertanyaannya, ibu batalkan atau ibu teruskan puasanya? Sebentar, kisi-kisinya. Kalau ibu batalkan, itu pahalanya dapat 2 pahala. Ya, niatnya sudah dapat pahala, menyenangkan orang tidak berapa. Pertanyaan saya, ibu lagi puasa sunnah loh, ya. Kemudian diundang teman, saudara, tetangga atau ya keluarga, syukuran makan-makan. Saya tanya, ibu batalkan atau ibu teruskan puasanya? Batalkan atau teruskan? Sebaiknya ibu teruskan. Kenapa ibu teruskan? Karena 5 menit lagi adzan maghrib. Lah iya. Ya kenapa suka-suka dia lah. Suka-suka dia. Ya ini luar. Maaf, artinya gini loh Bu. Ya kalau tinggal 5-10 menit lagi tahan deh gitu ya. Ya, ambil dulu dan nunggu aja deh gitu. Enggak, artinya kalau kita memang diundang dalam seperti itu, batalkan, itu lebih baik. Itu kan kalau diundang, kan kita lebaran misalnya puasa. Ya. Hari keempat Syawal. Ya, ibu lagi Syawal, kemudian ke rumah kakak misalnya, terus makan gitu. ya. Orang makan, tapi kan nggak ada. Ya. Tahu kita nggak. Itu khiyar. Khiyar itu pilihan. Ibu mau mengambil, monggo, mau meneruskan puasanya, kasih tahu, Kak mohon maaf ya, aku lagi Syawal nih, bungkusin aja yang banyak gitu. Iya, enggak ngomong, harus saya ngomong. Kalau iya kan nanti dia akan tanya begini, ini Evi kenapa? Nah, kan nggak enak. Ibu sampaikan aja sama kakak atau sebelum bait, aku nggak makan, kenapa? Aku lagi Syawal nih, gitu aja. Tapi nggak usah, aku lagi Syawal, undang-undang apa sih? Gitu. Juga jangan sampai ibu lagi puasa Senin Kamis ya atau Daud bilang ini atau lagi Syawal. Teman-teman, aku lagi puasa, silakan siapa yang mau mengundang. Loh, itu namanya nggak boleh juga begitu. Terus saya pernah dengar gini puasa, kan kita ada tamu, kita lagi puasa, ada tamu. Terus kita buka
Saya pernah dengar begitu, ada nggak seperti itu? Jadi kita ada tamu, tamunya kita hidangkan makanan, kita juga ikut makan gitu. Ya. Ikut nyenengin tamu itu kan. Nah, terus tamunya pulang kita puasain ini. Kita teruskan ya. Nah, bagus. Itu namanya kreatif. Maknanya tidak ada maknanya, batal lah. Itu sama halnya tadi, saya contohkan tadi, ibu lagi puasa, ibu siaran, teman-teman nih aku lagi puasa, siapa yang mau mengundang aku siap. Loh kan gitu. Alam. Ya, Bu. Cukup ya, insyaallah. Ya ada. Kalau yang seperti ibu, ya. Ya. Ya itu Bu, itu kisahnya gini. Teman ini sudah lama sekali dia tidak bertemu. Dia ingin bertemu itu ingin makan bareng. Bahkan bukan Sahibul Bait yang menghidangkan. Temennya yang tamunya itu tadi, riwayat itu ya, membawa makanan, saya ingin makan banget dengan kamu. Sekarang entah berapa tahun lagi kita ketemu nggak ketemu. Dia tetap memaksakan ingin lain lagi itu kasus lain lagi itu. Dia mempertahankan puasanya. Maka Rasulullah lebih suka apa? Kalau kamu menyenangkan membatalkan puasa sunnahmu itu berpahala. Itu. Kalau yang mau meninggal itu lain lagi, itu perang Tabuk itu lain lagi itu. Allah alam. Baik Bu, kita doa dulu ya.